Assalamualaikum anak-anak hebat. Ketemu lagi sama Ibu di materi matematika ya. Sekarang yang akan Ibu bahas adalah tentang volume bangun ruang. Oke, selamat menyaksikan video Ibu. Baik anak-anak, kita bahas materi kali ini yaitu tentang volume. Volume adalah isi atau banyaknya ruang yang dapat ditempati oleh suatu objek atau benda. Yang akan kita bahas sekarang adalah yang pertama, volume kubus. Kubus memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi. Ingat, dalam persegi, garis yang ditunjukkan pada gambar dinamakan sisi. Panjang sisi persegi sama dengan panjang rusuk pada kubus. R sama dengan S. Maka, volume kubus adalah V sama dengan S dikali S dikali S, atau V sama dengan S pangkat 3, di mana V ini adalah volume dan S adalah sisi. Perhatikanlah contoh berikut ini. Sebuah kubus memiliki rusuk dengan panjang 10 cm. Diketahui S sama dengan 10 cm. Ditanyakan berapa volume kubus tersebut? Kemudian kita jawab. Tulis dulu rumusnya. Volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi. Kita masukkan angkanya. V sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 cm. Karena ini volume, maka satuannya adalah cm kubik. Jadi, volume kubus tersebut adalah 1000 cm kubik. Oke anak-anak, yang kedua kita akan membahas tentang volume balok. Perhatikanlah gambar berikut ini. Warna biru menunjukkan rusuk balok yang dinamakan panjang. Warna merah menunjukkan rusuk balok yang dinamakan lebar. Warna hijau menunjukkan rusuk balok yang dinamakan tinggi. Jadi, ada panjang, ada lebar, dan tinggi. Rumus volume balok yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau V sama dengan P dikali L dikali T. Baik anak-anak, agar kalian lebih paham, kita kerjakan contoh soal berikut ini ya. Berapakah volume balok dari gambar di bawah ini? Jika diketahui panjang sama dengan 10 cm, lebar sama dengan 6 cm, tinggi 5 cm, maka volumenya adalah, kita langsung tulis saja rumusnya. V sama dengan P dikali L dikali T. Kemudian masukkan angkanya. V sama dengan 10 dikali 6 dikali 5. V sama dengan 300 cm kubik. Jadi, volume bangun tersebut adalah 300 cm kubik. Dan anak-anak, yang ketiga, Ibu akan membahas tentang prisma. Ya, kita akan bahas prisma segitiga. Sebuah balok apabila dibagi menjadi dua bagian yang sama persis, maka akan terbentuk dua buah prisma. Sehingga rumus prisma yaitu V sama dengan setengah volume balok, atau volume prisma itu sama dengan setengah volume balok. Ya, atau kalau kita pakai rumus V sama dengan setengah dikali P dikali L dikali T. P kali L ini merupakan luas alas, sehingga volume prisma menjadi luas alas dikali tinggi, ya. Jadi pada prisma tegak segitiga, luas alasnya kan berbentuk segitiga. Jadi luas alasnya itu adalah rumus luas segitiga, di mana luas alas segitiga itu sama dengan setengah dikali alas kali tinggi. Jadi rumus volume prisma tegak segitiga yaitu
Volume sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi prisma. Nah anak-anak, untuk lebih memahaminya, kita kerjakan contoh soal berikut. Ibu memiliki prisma. Hitunglah volume pada bangun berikut ini. Rumus volume prisma adalah V sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Ini prismanya prisma segitiga ya, alasnya berbentuk segitiga. Maka untuk mencari luas alasnya kita masukkan lagi rumus luas alas segitiga. Luas alasnya itu setengah dikali alas dikali tinggi prisma. Terkadang di dalam soal bentuk prisma bisa seperti gambar yang ini ya, kita kasih ini gambar A dan ini yang bawahnya adalah gambar B. Hanya posisinya yang terbalik seperti ini. Baik, kita masukkan saja ke dalam rumusnya ya. Setengah dikali alasnya. Yang mana coba kita lihat siku-sikunya ini ya. Siku-sikunya ini adalah garis B ke C. Oleh karena itu alasnya itu sama dengan 9 ya. Dan kita lihat gambar yang B. Alasnya yang mana nih? Kita lihat. Nah, ini sudutnya. Yang ini membentuk siku-siku. Ini alasnya yang ini ya, anak-anak, jangan salah. Atau bisa juga yang ini ya. Kemudian dikali T. T ini tinggi segitiga, bukan tinggi prisma. Tinggi segitiganya coba kita lihat di gambar ini. Nah, ini sudutnya, ini siku-siku. Kita lihat, ini rusuk AB. Jadi, tingginya itu adalah sama dengan 12 cm. Kalau pada gambar yang di bawah, lihat sudut siku-sikunya. Nah, ini tingginya, atau kita tulis TS ya, tinggi segitiga. Terkadang soalnya ada yang disimpan di sini angkanya. Makanya kita harus tahu mana alas, mana tinggi segitiganya, dan yang ini nih, yang 15 ini adalah sisi miring. Sisi miring segitiga ini ya, ini tidak terpakai. Ya, sisi miring ini kita tidak pakai atau tidak diperlukan untuk menentukan volume. Nah, angka di sini hanya untuk mengecoh anak-anak saja, jadi harus teliti ya. Makanya kita harus tahu dan bisa membedakan mana alas dan mana tinggi segitiga. Dan biasanya sisi miring itu ya angkanya lebih besar daripada alas dan tinggi segitiga. Ya. Kemudian kita masukkan tinggi prismanya adalah 10. Ini ya tinggi prisma. Bisa juga yang ini nih, rusuk EB dan rusuk DA. Kalau pada gambar di bawah, tinggi prisma itu yang ini nih, ya. Atau yang ini, ya. Rusuknya itu adalah tinggi prisma. Nah, setelah kita masukkan angkanya ke dalam rumus, sekarang kita hitung ya. Kita bagi dulu ya agar lebih mudah, yaitu 12 dibagi 2 dulu sama dengan 6. Jadi di sini tinggal 1 dikali 9 dikali 6 sama dengan 54. Nah, 54 ini kalikan lagi dengan 10. Hasilnya adalah 540. Dan satuannya cm ya. Centimeter kubik. Kenapa pangkat 3? Karena satuan volume itu kubik atau pangkat 3. Gimana anak-anak? Paham ya? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, sekarang agar kalian lebih paham lagi, Ibu akan kasih contoh soal berikutnya ya. Contoh soal yang kedua, ini gambar prismanya ada di sini. Hitunglah volume pada bangun berikut ini. Hitunglah volume prisma ya. Kita tuliskan dulu rumusnya. Volume prisma itu sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Kita langsung saja masukkan angkanya ya. Setengah dikali alas dikali tinggi. Ya, dikali tinggi prisma. Kita lihat gambarnya, kemudian kita masukkan angkanya.
Setengah kali alasnya itu di situ 16 dikali 7. Nah, 16 dibagi 2 itu 8. Sehingga diperoleh hasilnya 1 dikali 8 dikali 7 dikali 22. Kita hitung ya. Berapa hasilnya? 8 dikali 7 itu sama dengan 56. Nah, 56 dikali 22. Hasilnya adalah berapa? 1232 cm kubik. Nah, gimana? Mudah kan cara menghitung volume bangun ruang? Pastinya lebih mudah dong daripada menghitung luas permukaan bangun ruang. Oke, tapi tetap aja, mau itu mudah atau susah, kita tetap harus semangat belajar. Ya? Oke, sampai jumpa di video ibu selanjutnya. Assalamualaikum.